Yuk, sebelum nonton video ini, Cuci tangannya yang bersih ya. Nontonnya di rumah aja. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan ya. Selamat menonton. proses peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama proses peredaran darah kecil, di mana proses peredaran darah kecil ini dimulai dari jantung menuju paru-paru. Kemudian, darah dari jantung, yaitu yang berada di vertikal kanan, akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Darah ini banyak mengandung CO2 sebagai sisa metabolisme untuk dibuang melalui alveolus paru-paru ke atmosfer. Kemudian, darah tersebut akan terorganisasi pada kapiler paru dan kembali ke jantung, yaitu yang berada di arterium kiri, melalui vena pulmonaris. Kemudian yang kedua yaitu proses peredaran darah besar, di mana proses peredaran besar yaitu yang berasal dari jantung yang berada di vertikal kiri menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru. Kemudian darah dari vertikal kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, bercabang-cabang menjadi arteri, dan arteri bercabang lagi membentuk arteriol yang tersebar ke seluruh tubuh. Kemudian darah dikembalikan ke jantung bagian kanan, tempatnya ke serambi kanan melalui vena cava, baik vena cava superior maupun vena cava interior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widatul Hovifah, NIM T2017-121. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja jantung. Oke, sebelumnya ruang jantung itu memiliki 4 tempat, yaitu serambi kanan, bertugas menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu serambi kiri, bertugas menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Yang ketiga yaitu bilik kanan, bertugas memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu bilik kiri, bertugas memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Adapun cara kerja jantung yaitu saat bilik jantung berkontraksi menyebabkan bilik jantung itu akan menguncup, maka darah akan keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan saat serambi jantung itu berelaksasi menyebabkan serambi jantung menguncup, maka darah akan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk menjaga agar tekanan darah tetap dalam kestabilan, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bentuk ikhtiar kita dalam menjaga kestabilan tekanan darah yaitu dengan cara berolahraga teratur dan menjaga asupan makanan. Saya Siti Murroh, NIM T2017-126. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengukur tekanan darah. Seperti pada gambar, alat pengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer. Tekanan yang terukur adalah tekanan yang diberikan oleh pembuluh darah dan berarah tegak lurus terhadap aliran darah. Prinsip kerja alat sphygmomanometer bersesuaian dengan fenomena fisika fluida. Sphygmomanometer terdiri atas manometer air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Pressure cuff dipasang pada lengan kemudian dipompa perlahan dengan tujuan aliran darah dapat dihentikan sementara. Aliran darah adalah aliran laminar. Pada keadaan ini, air raksa pada manometer akan naik. Pada skala tertentu, pressure cuff dibuka perlahan. Stetoskop diletakkan pada tangan daerah volar tepat di atas branchialis. Pada skala tertentu, di mana air raksa turun setelah pressure cuff dilepas, aliran darah berubah menjadi aliran turbulen. Vibrasi aliran turbulen akan terdengar pada stetoskop yang dinyatakan sebagai tekanan sistolik, dan pada saat bunyi vibrasi menghilang adalah tekanan diastolik. Tekanan sistol yaitu tekanan darah tertinggi selama satu siklus jantung.
merupakan tekanan yang dialami pembuluh darah saat jantung berdenyut atau memempahkan darah keluar dari jantung. Pada orang dewasa normal, tekanan sistol berkisar 120 mm Hg. Sedangkan tekanan diastol yaitu tekanan darah terendah selama satu siklus jantung. Suatu tekanan di dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat. Pada orang dewasa, tekanan diastol berkisar sekitar 80 mm Hg. Konsep tekanan darah. Organ utama peredaran darah adalah jantung. Jantung memiliki 4 tempat, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Tekanan darah pada pembuluh darah memiliki prinsip yang sama dengan prinsip hukum Pascal, yaitu peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Jadi, pada peredaran darah arteri dan vena itu berada dalam pembuluh darah yang tertutup sehingga menghasilkan suatu tekanan di mana tekanan pada vena sama dengan tekanan pada arteri. Hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Dari pernyataan hukum Pascal, dalam tekanan darah, pembuluh arteri memiliki luas lebih kecil dibandingkan dengan vena. Jadi, A arteri lebih kecil daripada A vena. Jadi, hal ini berlaku rumus dengan P1 sama dengan P2, yaitu tekanan pada arteri sama dengan tekanan pada vena. Jadi, berlaku rasio rumusan F1 atau F arteri per A arteri sama dengan F2 atau vena per A vena. Hal ini juga sama dengan prinsip hukum Pascal, yaitu apabila gaya tersebut besar, maka tekanan apabila gaya tersebut lebih besar, maka tekanan tersebut juga ikut besar. Jika tekanan itu lebih kecil, maka luas penampangnya makin kecil. Jadi tekanan tersebut berbanding terbalik dengan luas penampang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab tekanan darah. Sebelum saya menjabarkan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Firdasa Fitri, NIM T2017-125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tekanan darah. Nah, pada kondisi setiap manusia ataupun setiap orang itu memiliki tekanan darah yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menyimpulkan faktor-faktor tekanan akibat perubahan tekanan darah itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat dirubah dan faktor yang tidak dapat dirubah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor yang tidak dapat dirubah. Nah, faktor yang tidak dapat dirubah itu ada genetik, dari genetik. Yang kedua dari umur. Nah, dari umur ini manusia rentang berusia di atas 60 tahun itu memiliki tekanan darah yang lebih besar. Jadi, rentang sekali di usia 35 sampai 40 tahun itu, bahkan sampai 50 itu mengalami tekanan darah. Yang ketiga yaitu jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu etnis. Nah, lanjut kepada faktor yang dapat dirubah. Nah, di sini faktor yang dapat dirubah itu ada stres, tingkat kestresan. Nah, tingkat kestresan yang dialami seseorang itu membangkitkan
membangkitkan gerak kerja jantung, memicu kerja jantung dan meningkatkan tekanan darah. Jadi stres di sini diakibatkan karena pekerjaan ataupun urusan pribadi ataupun masalah-masalah lainnya. Jadi dari stres ini bakal menaikkan tekanan darah. Namun tidak memungkinkan sifat stres ini bisa dirubah, bisa diperbaiki. Yang kedua, obesitas. Jadi berlebihan makan makanan itu tidak baik untuk tubuh sendiri. Dan selanjutnya ada asupan makan. Di sini ketika sering mengkonsumsi makanan yang mengandung garam itu dapat menimbulkan tekanan darah. Dan selanjutnya merokok. Dari merokok ini mampu meningkatkan kolesterol yang meningkatkan resiko hipotensi. Jadi siapapun laki-laki yang merokok dikurangi biar nantinya tidak terjadi tekanan darah pada tubuhnya. Selanjutnya ada alkohol dan kurangnya menjaga kesehatan. Nah, dari faktor yang dapat dirubah ini itu mampu kita rubah polanya. Jadi kita berusaha hidup tidak stres, kita makan secukupnya, kan sudah dianjurkan di hadis Nabi itu bahwa kita tidak boleh makan berlebih-lebihan. Yang ketiga, menjaga asupan makan. Jadi kita harus tahu masalah gizi dan lain sebagainya. Yang keempat, berhenti merokok, atau jika tidak bisa berhenti merokok, maka silahkan mengurangi jatah rokok 1 hari. Yang biasanya bisa menghabiskan 1 pak, itu bisa dikurangi menjadi 1 ataupun 2 batang, seperti itu. Dan selanjutnya, tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi sangat berbahaya sekali ketika kita mengkonsumsi alkohol. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan hukum Pascal dengan tekanan darah. Oke, kita lanjut saja. Lihat di layar bahwasanya berdasarkan bunyi hukum Pascal yang telah tertera di atas tadi di materi awal, ada keterkaitan antara hukum Pascal dengan tekanan darah, yaitu adanya suatu tekanan yang dihasilkan oleh jantung dan diterima oleh darah sehingga pembuluh darah dapat mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh. Nah, itu ada konsep hukum Pascal di dalam tubuh kita, di dalam denyutan jantung itu. Nah, otomatis ada hal yang mempengaruhi tekanan darah kita. Salah satunya adalah penyempitan pembuluh darah. Jadi penyempitan pembuluh darah itu akan sangat menghambat kinerja jantung karena akan memaksa jantung untuk memompa lebih keras. Oke. Lanjut, untuk di slide selanjutnya adalah agar tetap terjaga maka pembuluh darah harus tertindih penuh oleh darah. Nah, jika pembuluh darah robek atau karena sesuatu ataupun mengecil karena benturan, kecelakaan dan lain sebagainya, maka darah akan merembes keluar jaringan, maka darah itu akan keluar dari pembuluh darah tersebut. Disebabkan karena adanya tekanan yang dihasilkan oleh jantung yang terus memompa aktif darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah tersebut. Akibatnya lama-kelamaan suplai nutrisi dan juga oksigen dalam tubuh akan tidak seimbang dan tidak berjalan dengan lancar. Nah, ini kondisi seperti ini akan sangat amat berbahaya bagi tubuh kita dan harus ke dokter setempat. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, dan kali ini kita akan memasuki sesi kuis. Nah, peraturannya simpel banget. Kita akan memberikan soal dan dimana dalam setiap soalnya kita akan memberikan alokasi 10 detik per soal dan kalian semua akan menentukan jawabannya. Dan setelah itu kami akan membuka jawaban sesungguhnya.
Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, teman-teman fokus ke slide. Oke, pertanyaan pertama, fungsi dari bilik kiri adalah, oke, kita kasih waktu 10 menit dari sekarang, 10 detik dari sekarang. Oke, saya kira sudah cukup, dan cek jawaban selanjutnya ya. Oke, apakah jawabannya? Nah, jawabannya adalah B, memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Teman-teman jawabannya salah apa enggak? Oke, next untuk kuis yang kedua. Kuis yang kedua adalah mana yang bukan bagian dari ruang jantung. Oke, 10 detik dari sekarang. Oke, sudah, dan ayo kita cek jawabannya apa nih. Jawabannya adalah C, serambi Mekah. Oke, next ke kuis selanjutnya. Nah, kuis selanjutnya adalah, bisa dibaca di slide kuisnya seperti apa, dan kita kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, sudah 10 detik, dan yuk kita cek jawabannya. Kira-kira benar gak nih jawabannya teman-teman semuanya? Jawabannya adalah B. Nah, salah apa benar nih? Oke, next ke kuis yang nomor 4. Oke, itu pertanyaannya adalah tekanan diastole adalah tekanan yang terjadi pada saat darah 10 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah cukup. Yuk kita cek jawabannya teman-teman, benar apa enggak nih? Jawabannya adalah A. Yo, benar apa enggak? Next, untuk kuis yang terakhir nomor 5. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah adalah, yuk 10 detik dari sekarang. Time out, dan yuk untuk pertanyaan terakhir kita cek jawabannya teman-teman, benar apa enggak nih? Jawabannya adalah A, faktor usia. Oke, kira-kira teman-teman semuanya benar semua jawabannya atau salah semua, atau hanya benar beberapa. Nah, thank you banget udah ikutin video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan sebagai penutupnya, ada suatu cuplikan yang kita ambil dari Mbak Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia, yang isinya seperti ini. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak mungkin bertahan. Oke? Bagi teman-teman semuanya yang lagi belajar di rumah, stay at home semuanya, tetap jaga kondisi tubuhnya, social distancing, jaga kesehatan, dan tetap semangat dari rumah. Terima kasih.